Jennifer Copen lagi-lagi bikin heboh dengan satu pengakuannya di media sosial. Kali ini bukan soal hubungan asmaranya dengan Justin Hubner, tapi soal simpang siur Copen telah memecat pengasuh Kamari yang telah bekerja dengan Copen dalam waktu lama. Copen kesal karena Nia, mantan karyawannya itu, kerap memberi komentar yang tidak pantas di salah satu postingan Copen. Mantan pengasuh Kamari itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. Dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya, kayak aku udah sakit hati di situ. Nia juga kerap banyak habiskan waktu dengan main handphone. Gak heran kalau ia sempat meninggalkan jejak yang kurang berkenan untuk majikannya, Jennifer Copen. Yang bikin Copen sempat kesal antara Nia overexpose foto Kamari, bahkan foto atau video dirinya. Dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia, kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Tak sampai di situ, keasikan main handphone, Nia yang punya tugas utama jaga Kamari justru lalai. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak benar. Dia bekerja lagi sama kita adalah karena purely diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Yang geram gak cuma kekasih Hubner ini, tapi netizen ikut-ikutan dibikin geram dengan gaya Nia yang ternyata suka ngutang, sampai Copen lah yang dikejar-kejar oleh debt collector untuk tutupin utang Nia. Beruntungnya Nia, Copen tetap memaafkan ulahnya selama bekerja untuk Kamari. Kenapa baru sekarang bilang aku kerjaannya main HP? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu gitu? Kalian ini sok tahu. Dia punya utang, sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini, karena sebenarnya aku nggak mau banget. Aku benar-benar menutupi banget ini. Dikit aja bang, dikit dulu aja persiapannya bang. Ya, setelah pemeriksaan ya. Kita agenda klarifikasi ya teman-teman di lantai 5 ya, nanti setelah ini ya. Itulah Lita Gading, psikolog ternama yang lantas sesaat sebelum datangi Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh musisi sekaligus anggota Dewan Ahmad Dhani. Ayam sayur, salah satu judul konten yang dibuat oleh Lita Gading, mendadak heboh. Hebohnya konten Lita ternyata bikin Ahmad Dhani kebakaran jenggot dan berbuntut pada laporan kepolisian. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September 16 ya? 18 September mengenai tentang 2 video Instagram yang for your back, mengenai tentang satu judulnya itu ayam sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Ada 16 pertanyaan. Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja, yang judulnya ayam sayur. Usai jalani pemeriksaan, Lita pun akhirnya angkat suara dengan gayanya yang santai. Pasalnya, konten ayam sayur yang dibuat Lita tidak ditujukan untuk Ahmad Dhani. Siapa ayam sayur yang Lita maksud? Lita justru mengembalikan pada publik untuk menginterpretasikannya sendiri. Karena sejatinya dalam bahasa gaul, ayam sayur berarti merujuk pada seorang pengecut. Tapi sepertinya Lita benar-benar geram dengan konten ayam sayur yang berbuntut panjang. Jadi pencemaran nama baik, saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada 2 video ya. Ayam teman-teman. sayur. Ini ya yang dilaporkan video ini. Ya itu interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri. Dari 16 pertanyaan tadi penyidik pun sampai bingung. Ibu ini bertanya atau menjelaskan? Itu ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi Chris ya. Tadi Nih, pelapor kan, pun bingung. Ada tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Nih, ada tanda tanya ya. Ini kan judul. Tenang, nggak tenang, geram yang ada.
Iya, menyita waktu saya loh. Biasanya saya, waduh, saya harusnya keluar negeri. Karena ini saya tunda. Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi. Padahal saya nggak begitu, karena memang apa ya, pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal. Jadi saya perginya keluar aja gitu. Sah-sah saja Lita mengklaim itu bukan untuk Dani. Ia hanya mempertanyakan kapabilitas dan kualitas anggota dewan. Tapi benarkah anggota dewan yang dimaksud itu berarti Ahmad Dhani? Sebab tak hanya itu, Lita seolah ingin menunjukkan bahwa Dhani bukan cuma tak layak jadi anggota dewan, tapi juga jadi musisi. Ia menyisipkan beberapa penggalan lagu yang diklaim ciptaan Ahmad Dhani, tapi konon Dhani hanya beli lisensi lagu musisi luar negeri. Siapa yang memilihnya? Tidak ada yang memilih kamu. Rakyat mana yang memilih kamu? Saya bingung. Ada ya orang yang memilih ini gitu. Tidak ada kualitasnya. Apa sepak terjangnya? Nyanyi aja juga pakai bayar tuh lisensinya, ya, bukan pure ciptaan kamu, bukan. Malukan, tau gak sih? Prestasi apa yang kamu banggakan kalau cuma membeli lisensi orang lain? Surga dan neraka tak pernah ada. Di media sosial berbuntut laporan polisi berawal soal Dhani yang mati-matian bela anak perempuannya tapi berkembang kemana-mana. Alih-alih ingin mengedukasi publik, Lita semakin lantang membredeli langkah Dhani yang dianggap salah langkah. Di tengah kasusnya dengan Dhani, ia sindir soal Elrumi, anak kedua Dhani yang akan segera menikah. Mendoakan Elrumi bahagia, tapi lagi-lagi Lita singgung soal hutang Ahmad Dhani. Semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan. Gak peduli dengan mulut nyinyir Lita Gading, faktanya keluarga besar Dhani menyambut gembira usai Elrumi melamar Syifa Haju. Termasuk El yang mohon doa untuk kelancaran pernikahannya dengan Syifa Haju. Ya, lihat nanti aja, aja doain aja lancar, doain terbaik. Ya.